Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Nugraha. Saya dari kelas G, jurusan Teknik Informatika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya akan mempresentasikan kelebihan dan kekurangan dari sebuah aplikasi dan jenis website. Oke, kita mulai dari aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran yaitu terdiri dari Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice. Dan aplikasi multimedia terdiri dari Winamp, Windows Media Player, VLC Media Player. Dan untuk aplikasi internet browser yaitu terdiri dari Google Chrome, Firefox, Media8, dan Internet Explorer. Oke, kita akan bahas masuk ke Microsoft Office terlebih dahulu. Apa itu kelebihan dari Microsoft Office? Yaitu yang pertama, terdapat menu referensi yang sebelumnya tidak terdapat pada Microsoft Word 2003. Pada menu ini terdapat cara untuk memudahkan atau membuat daftar pustaka, daftar isi atau sebagainya. Nah, yang kedua yaitu dapat membaca semua file dari semua versi Office yang ada. Yang ketiga yaitu terdapat Smart Start untuk kumpulan template grafis yang mudah digunakan. Dan yang keempat, memiliki preview dari setiap icon tentang peraturan halaman apabila kita dekatkan kursor pada icon yang kita hendaki. Dan selanjutnya yaitu gaya tulisan yang lebih banyak atau lebih variatif lagi gitu, diupdate. Poin selanjutnya yaitu ukuran filenya yang dihasilkan sangat kecil dan tampilannya pun lebih menarik. Oke, kita lihat kekurangan dari Microsoft Office, yaitu yang pertama, perubahan desain yang drastis sehingga mengharuskan pengguna yang baru mempelajari lagi membutuhkan waktu untuk terbiasa. Nah, poin kedua yaitu banyak fitur yang mubazir. Apalagi kalau kita menggunakannya untuk sekedar menulis surat atau hanya sekedar tulis-menulis saja gitu. Nah, instalatornya lebih banyak atau lebih besar ukurannya gitu. Terus yang poin selanjutnya yaitu spesifikasinya yang mencapai lebih berat, yaitu prosesor sebesar 500 MHz secara kecepatan dan RAM yang diperlukan mencapai 256 MB, disarankan menggunakan 512 MB. Oke. Perbedaan dari Microsoft Office yaitu perbedaan dalam aplikasi Microsoft Office ialah aplikasi ini lebih mudah digunakan untuk perkantoran atau freelance rumahan. Office ini juga mudah digunakan untuk para pemula yang ingin menyelesaikan surat menyurat dan hal yang sejenisnya. Oke, itu aja dari Microsoft Office. Kita mulai masuk ke LibreOffice. Apa itu kelebihan LibreOffice? Oke, saya akan jelaskan. Untuk poin pertama yaitu meskipun LibreOffice merupakan aplikasi gratis, akan tetapi di dalam fiturnya dan fungsi-fungsinya sama dengan Microsoft Office. Jadi Anda tidak perlu khawatir biaya sepeser pun nantinya.
gitu. Nah, poin kedua yaitu meskipun bukan dibuat oleh perusahaan Microsoft, tetapi library Office ini diberikan kemampuan untuk bisa membuka file atau menggunakan format dari Microsoft Office. Itu. Terus untuk poin ketiga yaitu dengan menggunakan LibreOffice ini Anda bisa langsung mengekspor datanya atau dokumen ke dalam bentuk PDF. Untuk poin keempat yaitu mendapat dukungan dari berbagai komunitas, khususnya bagi mereka yang suka atau yang sering menggunakan aplikasi open source gitu. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu mendukung sistem 32 atau 60 bit di PC Anda gitu. Oke. Kekurangan dari LibreOffice yaitu yang pertama, bagi Anda yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Office, maka Anda nantinya terjun menjalankan library, terdapat banyak letak tombol atau fungsi yang berbeda dari Microsoft Office. Maka dari itu, Anda perlu melakukan sedikit penyesuaian saat menggunakan library Office. Oke, untuk poin kedua, terkadang saat Anda membuka file atau format Microsoft Office, Doc, LL, XLC, PPT, dan sebagainya, menggunakan library, ada beberapa format seperti penataan, paragraf, tabel, dan sebagainya menjadi sedikit tidak beraturan, sehingga Anda perlu sedikit melakukan peraturan. Dan untuk poin selanjutnya yaitu ukuran file instalasi dirasa cukup besar. Ukurannya sekitar 200 sampai 220 MB. Hal ini kemungkinan juga tidak menjadi masalah yang cukup besar, apalagi saat ini sudah banyak memori penyimpanan dengan kapasitas yang besar. Nah, untuk poin terakhir yaitu sebagai aplikasi perkantoran, maka LibreOffice membutuhkan space HDD yang cukup besar untuk bisa menjalankan secara stabil. Hampir semua Microsoft Office 2007 akan tetapi untuk saat ini mungkin tidak begitu masalah karena sudah banyak beberapa PC yang memiliki spesifikasi mumpuni di dalamnya. Nah, perbedaan dari LibreOffice yaitu perbedaan di dalam aplikasi ialah aplikasi basis data relasional yang serupa dengan Microsoft Access. LibreOffice Base memungkinkan pembuatan peraturan basis data, penyusunan formulir dan laporan untuk memudahkan akses data yang pengguna akhir. Oke, kita pindah ke OpenOffice. Nah, kelebihan dari OpenOffice yaitu tersedianya source code. Itu yang poin kedua, yaitu berjalan pada banyak platform. Jadi tidak satu saja platform. Terus yang ketiga yaitu kompatibel dengan format Microsoft Office dan format Office lainnya. Nah, poin keempat yaitu format open document yang terbuka dan fleksibel. Poin selanjutnya yaitu ekspor ke PDF atau format lainnya sangat mudah ya. Dan poin selanjutnya yaitu akses database yang transparan dan secara luas. Sangat customizable. Untuk konversi dokumen Microsoft Office
Dan poin terakhir yaitu user interface konsisten antar komponen. Oke. Open Office juga memiliki kekurangan, yaitu daya yang menjadikan daya komputer rakus. Dan yang kedua yaitu Open Office tidak mampu membuka file di Microsoft Word dengan baik. Nah, perbedaan dari aplikasi Open Office ialah seperangkat atau perangkat lunak perkantoran di dalamnya terdapat fungsi pengelolaan kata atau word processing, pengelolaan lembar atau spreadsheet, pembuatan gambar atau drawing, dan pembuatan presentasi atau presentation, pengolahan data, web editor, database, dan formula editing. Oke, kita masuk ke aplikasi multimedia, yaitu yang pertama Winamp. Kelebihan dari Winamp yaitu sebuah thumbnail taskbar baru yang kontrol pemutaran preview membuat lebih mudah. Nah, poin yang kedua yaitu mendukung video audio populer dan video termasuk format 3GP, AAC, AVC HD, dan MPEG 4 dan lain-lainnya. Untuk poin ketiga yaitu fitur aliran musik atau video di PC lain menjalankan perangkat kompatibel di sekitar rumah dengan remote media streaming. Anda dapat menikmati musik atau video pada PC rumah Anda di jalan. Dan Winamp ini gratis. Secara kualitas videonya pun lumayan soft dan bisa diganti skin atau tema. Oke. Kekurangan dari Winamp ini tidak kompatibel dengan file TGV. Terus yang kedua, peraturan kurang banyak dan use memory lumayan cukup besar. Nah, perbedaan dari Winamp ialah suatu putaran media buatan Nullsoft yang sedang merupakan suatu cabang Time Warner. Winamp merupakan perangkat lunak freeware atau shareware multi-format atau skinnable. Nah, kita masuk ke aplikasi media selanjutnya yaitu Windows Media Player. Kelebihan dari Windows Media Player ialah dalam segi kualitas suaranya lebih bagus dibandingkan multimedia player yang freeware. Yang kedua yaitu bisa mudah menambahkan atau mengurangi kecepatan media player klasik saat memutar file video atau audio. Dan poin ketiga yaitu memutar hampir semua format file dan video, misal format AVI, MP4, MPG, dan WVV, dan lain-lainnya. Kekurangan dari Windows Media Player ialah tidak kompatibel dengan file 3GP, atau bukan berarti tidak bisa memutar file 3GP gitu. Terus ya poin kedua yaitu pengaturannya kurang banyak. Dan poin ketiga kalah bersaing dengan Winamp. Dan poin terakhir yaitu use media lumayan cukup besar. Terus perbedaan dari platform media yang dikembangkan oleh Microsoft ialah semua yang namanya Windows Media Player ditugaskan untuk melakukan fungsi flyer back terhadap berkas
multimedia, digital format Windows, media format. Kita masuk ke aplikasi terakhir multimedia, yaitu VLC Media Player. Kelebihan dari VLC Media Player ialah memperbaiki masalah sinkronisasi media, video, dan subtitle. Terus poin kedua yaitu dapat mengontrol pemutaran melalui web dan memiliki fitur audio efek yang bagus. Nah, kekurangan dari VLC Media Player ialah memiliki kelemahan keamanan kritis yang dapat memungkinkan peretas mengakses komputer pengguna. Nah, untuk perbedaannya ialah software multimedia pemutar video, audio, musik terbaik dan sangat bagus di dalam penampilan gambar, video, Blu-ray, application, dan lainnya. Versi terbaru yaitu 2.1.0 memiliki beberapa fitur terlengkap dan terbaru pada tahun 2013. Software pemutar video terbaik akan menampilkan berbagai macam format video dengan kualitas high definition dan tampilan yang cemerlang. Oke, kita masuk ke aplikasi internet browsing, yaitu Google Chrome. Kelebihan dari Google Chrome yaitu lebih hemat RAM, lebih aman, dan lebih responsif, dan dapat juga mendeteksi kata kunci, desain UI yang minimalis. Terus kekurangan dari Google Chrome ialah salah satu, Google Chrome terjemahnya kurang baik. Banyak sekali spam di situs pencarian, dan lalu Chrome juga memiliki underline download otomatis yang dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh hacker. Perbedaan dari aplikasi Chrome dengan browser lainnya ialah salah satu web browser yang paling populer di kalangan user internet di dunia. Google Chrome sendiri merupakan web browser diciptakan dan dikembangkan oleh Google dan merupakan situs pencarian atau search engine yang sangat populer, meskipun masih terbilang mudah, apalagi dibanding dengan Netscape, Navigator, dan Microsoft Internet. Masuk ke Firefox, ialah secara kelebihan memiliki tingkat populasi yang sangat baik dibandingkan dengan para hero lainnya. Terus memiliki keamanan yang cukup baik dibandingkan dengan browser lainnya, menyediakan configuration yang lengkap jika dibandingkan dengan Internet Explorer, dan Mozilla Firefox aplikasi yang memiliki ukuran aplikasi yang sangat kecil, dilengkapi dengan tampilan halaman lebih ringkas dan area toolbar yang sangat ringkas. Kekurangan dari Firefox itu sendiri ialah jika Anda harus memperbaharui Mozilla, maka harus mengunduh versi barunya. Ketika Anda hendak menjalankan pertama kali, Anda harus membutuhkan waktu yang agak lama dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Dan untuk diketahui, Mozilla Firefox bukan aplikasi yang terhubung dengan Outlook atau Outlook Express. Secara perbedaan, aplikasi Mozilla Firefox dan aplikasi lainnya ialah browser ini lumayan sedikit ringkas karena
hanya sedikit program yang dijalankan dan browser ini masih belum lengkap untuk tools dan internet dibandingkan dengan Google Chrome. Nah, kita masuk ke Microsoft Eagle. Secara kelebihan, lebih ringan, integrasi dengan produk Microsoft, terus tampilan lebih menarik dan fungsionalnya pun lebih baik gitu. Terus kekurangan Microsoft Eagle ialah tidak mendukung Windows 10 ke bawah. Akses Google masih lebih maksimum dan ekstensi masih beta atau tahap pengembangan. Secara perbedaan dalam aplikasi Eagle ialah aplikasi lainnya ialah sedikit lelet untuk pengaksesan internet dan masih kurang beberapa tools di program. Microsoft Explorer ialah salah satu web browser senior yang sudah banyak dikenal user. Yang kedua, tidak perlu mendownload, otomatis terinstall bagi user ber-OS Windows. Memiliki banyak fitur, membantu meningkatkan kenyamanan dalam menggunakan browsing, menambahkan add-ons banyak dan dukungan update add-ons yang baik. Fitur bookmarks pada Internet Explorer ialah langsung terhubung dalam Windows Live. Secara kekurangan, ialah membutuhkan resource yang sangat besar. Dan poin kedua ialah sangat melakukan start awal. Dan tabs baru serasa berat dan lambat. Dan poin ketiga ialah terdapat tidak mendukung script tertentu. Secara perbedaan di dalam aplikasi Internet Explorer ialah browser lainnya masih jarang digunakan oleh masyarakat umum. Sebab untuk tahun ini Internet Explorer sudah tutup usia dikarenakan kurang efektif untuk pengguna dalam menggunakan internet. Oke, kita masuk ke jenis website, yaitu saya akan menjelaskan website blogger, yaitu secara kelebihan user friendly atau mudah digunakan oleh pengguna, penggunaan akun baru mudah dan praktis, bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan pengguna, bisa digunakan untuk berbisnis online, dan bisa memiliki beberapa blog dalam satu akun, dapat membuat halaman fake atau secara maintenance pun mudah. Secara kekurangan ialah tampilannya masih sederhana, secara penulisan di blogspot masih kurang leluasa, terikat dengan peraturan Google, dan masih memiliki resiko banned. Template bawaan sangat sedikit dan rentan terhadap virus, rentan terhadap hacker. Oke, kita masuk ke website yang kedua, yaitu detik.com. Nah, detik.com ialah secara kelebihan yaitu informasinya yang disampaikan informasi yang cepat dalam menyampaikan informasi ke masyarakat, update 24 jam terus menerus. Hal ini sulit dicapai oleh media cetak karena hanya bisa dilakukan oleh media online yang baik dalam memanfaatkan jaringan internet dan gelombang radio serta televisi. Dan poin yang ketiga yaitu berita yang dimuat dan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami atau redaksionalnya mudah dipahami oleh masyarakat.
Dan poin yang terakhir, mudah mengaksesnya dan bisa dinikmati dengan berbagai macam perangkat teknologi, baik komputer maupun telepon genggam, sehingga bisa diakses dimanapun, kapanpun, membuat meraksasa dalam jumlah yang sangat besar dalam hitungan menit. Secara kekurangan ialah banyak iklan yang muncul saat mengaksesnya. Nah, poin yang kedua, adanya iklan yang muncul mengganggu dalam mengakses berita yang dibutuhkan. Contoh, ketika kita ingin mengklik berita yang dibutuhkan, ia harus berhadapan dengan iklan. Jika ia tidak sabar melihat iklan yang muncul, maka beralih ke situs virtual yang lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian atau dalam mempresentasikan masih banyak kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.